Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche berlari kencang sepanjang perjalanan. Selain dihalangi sejenak oleh Yueji dan Meiji, dia tidak berhenti sama sekali selama 2 jam. Dahinya basah oleh keringat. Dalam keadaan biasa, dia tidak akan merasa lelah karena berlari dalam waktu sesingkat itu. Tetapi dalam 2 jam terakhir, dia berlari dengan kecepatan penuh. Seiring dengan pengeluaran energi dalam dan fisik dalam jumlah besar, pemanfaatan domain jiwa naga dari sebelumnya telah menyebabkan kesadarannya juga habis. Dunia ini sangat luas. Langit sepenuhnya keruh, hanya gurun tak berujung yang terlihat tanpa adanya perubahan signifikan pada ketinggian daratan. Terlebih lagi tanpa adanya hutan untuk bersembunyi, bahkan bebatuan yang sedikit lebih tinggi pun jarang terlihat. Oleh karena itu, melarikan diri ke depan adalah satu-satunya pilihan Yunche. Penghiburannya adalah selama 2 jam terakhir, tidak ada yang mengejar mereka. Hati-hati, ada binatang berbahaya di depan. Jasmine tiba-tiba memperingatkan. Yunche sejenak meningkatkan kewaspadaannya. Mereka telah bertemu sejumlah binatang buas sepanjang perjalanan, tapi semuanya dengan mudah disingkirkan olehnya. Namun, karena Jasmine telah memperingatkannya secara khusus, binatang buas yang dalam kali ini pastinya bukan binatang biasa. Dengan sangat cepat, benjolan hitam besar muncul dalam pandangan Yunche. Ia diam-diam meringkuk di depan, tampak seperti binatang buas raksasa yang tidur nyenyak, dan ketika Yunche melihatnya, ia juga mendeteksi keberadaan kehidupan. Tubuh yang awalnya melingkar mulai terbuka, memperlihatkan 3 kepala raksasa berwarna hitam pekat yang berbentuk segitiga dan 2 kali ukuran tubuh Yunche. Menyemburkan racun hitam pekat dari mulutnya, mata mungilnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu sebenarnya adalah piton raksasa berkepala 3. Tepat ketika Yunche ingin memperingatkan Feng Shuir untuk menutup matanya, suara kaget seorang wanita muda datang dari pelukannya. Sehubungan dengan makhluk seperti ular, bahkan wanita terkuat pun secara naluriah akan takut, apalagi piton raksasa berkepala 3 yang begitu besar. Aura yang dipancarkan oleh piton raksasa berkepala 3 itu gelap dan menakutkan, sama kuatnya dengan binatang buas kaisar tingkat tinggi. 6 pasang mata tertuju pada Yunche, sambil mendesis, kepala tengahnya melesat seperti kilat berwarna hitam. Membuka mulutnya yang hitam pekat seperti jurang, gigi beracunnya seperti pedang beracun dari neraka akan membuat seseorang merasa ketakutan. Yunche dengan cepat melindungi Feng Shuir dengan dadanya, tidak membiarkannya melihat pemandangan mengerikan itu. Dengan sekejap, dia langsung muncul 30 meter ke depan seolah-olah melangkah melintasi ruang angkasa, menyebabkan serangan ular piton raksasa itu meleset sepenuhnya. Sepanjang perjalanan, dia hanya akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari dan mengusir binatang buas yang dia temui, tidak pernah bertarung secara langsung. Ini karena dia dan Feng Shuir akan kehilangan waktu yang berharga untuk melarikan diri. Ular piton raksasa ini juga demikian. Saat Yunche menghindari serangan ular piton raksasa itu dan hendak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskannya, suara mendesis datang dari sisinya. Kepala kedua ular piton raksasa itu juga menyerang pada saat ini. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari kecepatannya. Yunche baru saja mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang dan tidak akan bisa bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan kecepatannya saat ini, bahkan jika dia mencapai batas kemampuannya, masih mustahil baginya untuk menghindari serangan ular piton raksasa itu. Wajahnya menunduk saat dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan meraih Dragon Vault, dengan kejam menghantam ular piton raksasa itu ke mulutnya yang menakutkan. Suara aneh dan sangat mengerikan terdengar. Kepala kedua ular piton raksasa itu hancur, seluruh tubuhnya bergerak dengan kacau, namun kekuatan ular piton raksasa berkepala 3 ini lebih dari apa yang diharapkan Yunche. Di bawah kekuatan yang sangat besar,
dia terlempar jauh. Dengan keras membanting ke tanah, kakinya meluncur di tanah selama lebih dari 60 meter sebelum berhenti. Suir, kamu baik-baik saja. Saat Yunce ingin memeriksa apakah Feng Suir terluka, aura berbahaya mendekat lagi. Kepala kedua baru saja dihancurkan, namun kepala pertama dan ketiga langsung menggigit dan merobek, tidak memberi Yunce waktu untuk bernapas sama sekali. Baru saja menyaksikan kecepatan dan kekuatan ular piton raksasa ini, Yunce mundur dengan cepat. Pada dasarnya mustahil baginya untuk bertahan sendirian dari serangan dua kepala ular piton pada saat yang bersamaan. Dia segera mengambil keputusan, mendorong telapak tangannya ke atas, dia melemparkan Feng Suir tinggi-tinggi ke langit sambil menarik napas. Meraih Dragon Vault dengan kedua tangannya, dia mengaktifkan Burning Heart dan Overlord's Fury bertemu dengan dua kepala ular piton. Di bawah pemboman kekuatan penuh Yunce, kedua kepala ular piton itu mengeluarkan desisan menyakitkan pada saat yang sama, dan hancur berkeping-keping. Yunce membalikkan tubuhnya, lalu melompat ke udara, dengan lembut melingkari Feng Suir yang jatuh kembali ke pelukannya. Hanya saja karena dia sadar dan waspada terhadap piton raksasa berkepala tiga setiap saat, posisinya tangan sedikit bergeser saat menerima Feng Suir, telapak tangannya ditutupi oleh bola lembut yang menjulang tinggi. Perasaan di tangannya lembut dan agak empuk, namun masih terasa montok. Kebetulan itu bisa sepenuhnya digenggam oleh telapak tangan Yunce. Meskipun ada lapisan pakaian Phoenix, perasaan lembut yang tak terbayangkan meresap ke seluruh telapak tangannya, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa untuk beberapa saat. Wanita muda dalam pelukannya merintih. Tiba-tiba, Yunce juga menyadari apa yang disentuh tangannya. Saat dia ingin segera melepaskan tangannya, bayangan hitam besar yang membawa badai dahsyat menyapu dari belakang. Secara mengejutkan itu adalah ekor dari piton raksasa berkepala tiga. Tiga kepala ular piton dan satu ekor dapat mengambil tindakan secara mandiri. Menghadapi ular piton raksasa berkepala tiga ini, Yunce benar-benar merasa seolah-olah sedang menghadapi empat musuh yang berbeda. Terlebih lagi, ada empat musuh yang kecepatannya melebihi kecepatannya, dia tidak punya kesempatan untuk menarik napas. Mata Yunce terfokus tanpa mempedulikan hal lain. Dia tiba-tiba mencengkeram Feng Suir dengan erat. Telapak tangannya juga secara tidak sadar meraih lebih keras juga. Segera, kelima jari tangan kanannya tenggelam ke dalam bola kehalusan yang lembut dan lembut. Ah! Bintang tenggelam di bulan jatuh. Teriakan kaget wanita muda dan benturan keras keduanya terdengar pada saat yang sama. Ekor ular piton raksasa itu dihancurkan oleh Dragon Vault. Yunce juga tersapu, terhuyung lebih dari 10 langkah setelah mendarat, hampir jatuh tertelungkup terlebih dahulu ke tanah. Kakak Hyun, tanganmu, rengekan Feng Shui selembut nyamuk. Tubuhnya yang tak berdaya sedikit meronta. Yunce buru-buru menurunkan lengannya dan meraih pinggangnya. Suir, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Piton raksasa berkepala tiga tidak memberikan waktu apapun kepada Yunce. Ular piton raksasa yang terus-menerus diserang kini menjadi sangat marah. Tubuh raksasanya sekarang telah memanjang sepenuhnya. Membentang lebih dari 30 meter, taring iblis tiga kepala ular piton raksasa secara bersamaan turun dari langit, menggigit Yunce. Yunce mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang, dan tiba-tiba menghindar ke belakang. Kemudian, mengulangi gerakan sebelumnya, dia melemparkan tubuh cantik Feng Suir ke udara lagi, dan meraih Dragon Vault dengan kedua tangannya saat sorot matanya menjadi sangat gelap. Piton raksasa ini merupakan masalah besar. Jika tidak sepenuhnya ditolak, hampir mustahil untuk disingkirkan. Api penyucian. Mata Yunce langsung bersinar merah, aura dari seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sekeras lahar. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Seluruh tubuh Yunce terbakar. Dia tiba-tiba bergegas ke atas dan menusuk ketiga kepala ular piton itu dalam sekejap, tanpa ampun menabrakkannya ke tubuhnya.
Setelah ledakan gelombang api, piton berkepala 3 mengeluarkan pekikan yang sangat tragis. Seolah-olah dia terlempar oleh badai, Yunce terlempar kembali ke tempat asalnya oleh gelombang suara. Cahaya biru melintas di belakangnya saat siluet serigala langit meraung ke arah langit. Tebasan serigala langit. Setelah serangan keras dari Dragonvault, siluet seekor serigala langit melesat keluar, terbang melintasi udara, dengan kejam menyerang tubuh piton berkepala 3, menyebabkan tubuh raksasanya berputar dengan cepat di udara seperti giroskop, berwarna hitam pekat, darah ular memercik ke langit. Setelah menghabiskan energi di api penyucian yang sangat melelahkan dan menggunakan 2 gerakan besar secara berurutan, tubuh Yunce juga mengalami tekanan yang sangat besar. Setelah memanfaatkan Skywolf Slash, dia terhuyung mundur dari serangannya, menyimpang dari posisi yang dia prediksi akan mendarat. Pada titik ini, Feng Shuir jatuh dari langit. Dia dengan kikuk menyeimbangkan dirinya, melompat ke atas untuk menangkapnya di tengah kejatuhan dan memeluknya dengan erat. Lalu, dia menggendongnya, melindunginya dengan sempurna. "Kakak Hyun, tanganmu." Suara Feng Shui lembut dan halus. Selain itu, ada suara isak tangis yang samar-samar. Yunce memegang erat pinggang halusnya dengan satu tangan, tangan lainnya memegang bola sutra. Dia menunduk dan pupil matanya melompat dengan keras, karena tangannya telah tergelincir ke dalam Feng. Pakaian Phoenix milik Sue, dan dicengkeram erat oleh kakinya yang bersalju, dan telapak tangannya, ditempelkan pada area terlarangnya. Yunce melepaskan tangannya seperti kilat. Tidak peduli betapa cerdasnya dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa bingung seperti yang diucapkannya dengan tergesa-gesa. "Maaf, Sueer, aku tidak melakukan itu dengan sengaja, jelas tidak dengan sengaja." Sebelumnya, dia dengan kuat memegang dadanya. Sekarang, bahkan Yunce sendiri tidak percaya bahwa semua itu tidak disengaja. "Aku tahu," Feng Shuer membenamkan seluruh wajahnya yang bersalju ke dada Yunce. Awan merah telah menyebar dari telinga hingga lehernya, tapi Kakak Hyun, sungguh buruk. Setelah mendengar bahwa Feng Shuer tidak marah, dalam hati Yunce menghela nafas lega. Saat dia menggendong Feng Shuer lagi, perasaan luar biasa itu masih melekat di telapak tangannya, tidak mau menyebar, menyebabkan jantungnya berdebar tak henti-hentinya. Di kejauhan, ular piton raksasa yang dihancurkan oleh Yunce akhirnya tenang dan tidak terus menyerang Yunce. Keenam matanya yang tampak menyeramkan menatap Yunce tetapi tubuhnya yang besar mundur. Melarikan diri dengan kecepatan yang menakjubkan, dengan cepat menghilang dari pandangan Yunce. "Kamu dalam masalah." Saat ular piton raksasa itu melarikan diri, Yunce baru saja mulai rileks ketika suara mendung terdengar di benak Yunce. Dia berhenti sejenak. Tepat ketika dia ingin menanyai Jasmine, dia tiba-tiba menjadi sadar dan dengan cepat berbalik. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa aura yang sangat kuat dan berbahaya sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Perlahan-lahan, dalam garis pandangnya, sebuah titik putih buram muncul. Lebih jauh lagi, ia menjadi semakin besar dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, semakin mendekat. "Ye Xing Han." Raut wajah Yunce tiba-tiba berubah saat dia mengatupkan giginya, pada akhirnya dia masih bisa menyusul. Dia mengepalkan tangannya. Kemudian, dengan kecepatan maksimalnya, dia lari ke depan dengan cepat. "Kamu tidak bisa berlari lebih cepat darinya." Jasmine berkata dengan lemah, "Kamu memperhatikannya, yang berarti dia pasti memperhatikanmu. Kawasan ini hanyalah sebidang tanah kosong. Berdasarkan kecepatanmu, mustahil untuk berlari lebih cepat darinya. Pilihan terbaikmu sekarang adalah menggunakan batu giok yang diberikan Xia Yuanba kepadamu untuk segera meninggalkan tempat ini, atau kamu pasti akan mati. Pernahkah kamu melihatku meninggalkan seorang wanita untuk melarikan diri?" Yunce mengatupkan giginya dan berkata, "Ini bahkan belum lagi bahwa Suir telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Bahkan jika dia tidak menyelamatkanku sebelumnya,
aku tidak akan membiarkan dia disakiti oleh siapapun. Huff. Suara Jasmine penuh dengan penghinaan, seharusnya ada batasan bahkan jika kamu ingin bermain sebagai pahlawan. Ye Xinghan adalah tuan tingkat menengah. Apa menurutmu meskipun kamu mempertaruhkan nyawamu, kamu akan bisa menyelamatkannya? Kamu jelas-jelas mengirim dirimu sendiri untuk mati. Saya masih harus mencoba. Kecepatan Yun Ce sangat cepat. Namun, dibandingkan dengan kecepatan Ye Xinghan, dia masih terlalu kurang. Jarak di antara mereka dengan cepat semakin dekat. Dalam beberapa puluh tarikan napas, jaraknya sudah mendekati 300 meter. Yun Ce mengencangkan cengkeramannya pada Feng Shuir sambil mengertakkan gigi. Pikiran berputar-putar dengan cemas di benaknya saat dia memutar otak mencari cara untuk melarikan diri. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kehadiran yang telah mengunci dirinya, telah terputus dalam sekejap, dan bahkan rasa bahayanya juga telah hilang setengahnya. Yun Ce buru-buru menoleh, hanya untuk mengejutkan menemukan sosok mengambang seputih salju perlahan turun dari langit, menghalangi bagian depan Ye Xinghan. Aura yang kuat juga dengan kuat menyegel kehadirannya dan jalan di depannya. Itu, Ji Qianru. Hati Yun Ce langsung terasa lebih tenang dari sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sekali lagi berakselerasi, sambil menyerang lurus ke depan. Yo, Han-Han kecil. Kemana kamu akan pergi terburu-buru? Kebetulan saya sedang bosan dan tidak ada kegiatan. Apakah kamu ingin bantuanku? Ji Qianru memutar jarinya, mengedipkan mata mekarnya, dan menatap Ye Xinghan sambil tersenyum. Namun, aura tak berbentuk yang dilepaskan dari tubuhnya telah sepenuhnya menutup jalan Ye Xinghan, dan dia tidak lagi mampu mengambil satu langkah pun ke depan. Saat dia melihat Ji Qianru muncul, Ye Xinghan merasakan masalah. Mengingat kepribadian Ji Qianru, mustahil baginya untuk tidak menyembunyikan motif apapun. Menambahkan bahwa dia muncul pada waktu yang kebetulan, sangat mungkin dia mengintip semua yang terjadi dari bayang-bayang. Kata Ye Xinghan dengan wajah cekung. Ji Qianru, menjauhlah sekarang juga. Jangan rusak momen bahagiaku. Ayo. Han-Han kecil sangat galak. Ji Qianru memasang ekspresi bersalah dan ketakutan, namun, segera setelah itu, wajah bunga persiknya sekali lagi mekar dengan sangat cemerlang. Tapi, ekspresi marah Han-Han kecil sungguh lucu, dan mau tak mau aku ingin mengelusnya. Han-Han kecil, ulurkan wajahmu ke sini, dan biarkan aku mengelusnya dengan baik. Kamu, tubuh Ye Xinghan bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Tepat setelah itu, sambil mengertakkan gigi, dia berkata, Ji Qianru, saya sudah lama merasakan bahwa seseorang telah memperhatikan dari suatu tempat. Benar saja, itu kamu. Kami berdua adalah orang-orang dari tempat suci, jadi tidak perlu ada omong kosong. Kamu harusnya tahu siapa orang yang aku kejar, jadi cepatlah minggir. Aku, Ye Xinghan, akan berhutang budi padamu. Kalau tidak, Anda dan Sekte Divine Phoenix juga tidak memiliki hubungan apapun. Tidak ada gunanya bagimu untuk menjadi musuh bebuyutanku bagi sekte yang akan segera runtuh. Sekte Phoenix Ilahi. Mata Ji Qianru menoleh, lalu dia tertawa dengan feminin. Maksudmu gadis kecil dari Sekte Divine Phoenix itu? Gadis kecil itu sungguh menggemaskan, tapi sehubungan dengan kehidupan dan kematiannya, itu tidak ada hubungannya denganku sedikit pun. Aku hanya merasa senang melihatmu dan Cece kecil bermain kucing dan tikus, jadi aku mau tidak mau ikut serta, dan sedikit meningkatkan kesulitan permainan kucing dan tikus ini. Akan jauh lebih menyenangkan. Yun Ce, Ye Xinghan mengerutkan kening, dan dipenuhi keraguan. Alasan mengapa Ji Qianru di depannya tiba-tiba menghentikannya dengan paksa, bukan karena Feng Shuir, tapi Yun Ce. Meskipun Ye Xinghan memiliki senjata Tyrant mendalam, dia jelas bukan tandingan Ji Qianru. Jika Ji Qianru ingin menjebaknya, mustahil bahkan dia bisa lepas dari genggamannya.
Dia berkata dengan suara serius. Manfaat apa yang Yunce berikan padamu? Raja Iblis berwajah giok yang perkasa sebenarnya bekerja untuk bocah Blue Wind yang berusia kurang dari 20 tahun. Ini sungguh menggelikan. Bekerja untuk Han-Han kecil, kamu salah tentang ini. Ji Qianru memutar jarinya. Saya sudah mengatakan bahwa saya hanya ingin berpartisipasi dalam permainan antara Han-Han kecil dan Cece kecil ini. Masih ada 20 jam sampai dunia ini ditutup. Jika pertandingan berakhir begitu cepat, maka kami tidak akan bisa bermain dalam beberapa jam ke depan. Itu sangat tidak menarik, Anda tahu. Ji Qianru mengangkat tangan kanannya, dan tanpa sadar sejak kapan, kelopak bunga merah glamor terjepit di antara jari-jarinya yang seputih salju. Dengan sedikit gerakan jari-jarinya, tiba-tiba, seolah kelopak itu terangkat oleh angin sepoi-sepoi, kelopak itu dengan lembut melayang ke arah Ye Xinghan. Ketika jaraknya tidak lebih dari 3 meter dari Ye Xinghan, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap, ia terbang seperti peluru, menggambar garis merah di udara yang tidak menghilang dalam waktu lama. Ye Xinghan sedikit menggerakkan kepalanya, dan kelopak itu sepertinya terbang melewati tenggorokannya. Niat dingin yang berlangsung sesaat itu, bahkan menyebabkan jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Dengan sekuat tenaga, dia mempertahankan ketenangan di wajahnya, dan berkata dengan suara gelap. Kamu ingin membunuhku? Iya. Kata-kata Han-Han kecil menakutkan. Bagaimana aku tega membunuh Han-Han kecil? Dengan wajah cemas, Ji Qianru menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Dia pasti memiliki kekuatan membunuh Ye Xinghan, dan di dunia ini, dia bahkan bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, Ji Qianru tahu dengan sangat jelas bahwa tubuh Ye Xinghan pasti membawa jejak jiwa yang ditinggalkan secara pribadi oleh Ye Meixi, Raja Surgawi dari Balai Ilahi Sun Moon. Saat Ye Xinghan meninggal, kenangan dan pemandangan yang dia lihat dalam waktu singkat sebelum kematiannya, akan langsung dikirim ke jiwa Ye Meixi, memungkinkan dia mengetahui siapa yang telah membunuh Ye Xinghan. Meskipun Ji Qianru sombong, dia tidak terlalu liar hingga menimbulkan niat membunuh Raja Surgawi. Dan kematian Ye Xinghan, bukan hanya akibat perseteruan pribadi, melainkan perseteruan antara seluruh Sun Moon Divine Hall dan Supreme Ocean Palace. Tapi, jika Han-Han kecil tidak patuh, sebagai senior, memberimu pelajaran kecil adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Bukankah menurutmu juga begitu, Han-Han kecil? Ji Qianru berkata sambil tersenyum. Ye Xinghan mengepalkan tangannya, dan paru-parunya sepertinya akan meledak karena marah. Mangsanya tepat di depannya tadi, dia bisa segera mendapatkan tubuh dan garis keturunan Feng Shui. Terutama garis keturunan Feng Shui, adalah dukungan yang sangat besar yang dapat membantunya menjadi penguasa masa depan benua itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, Ji Qianru ini, baru saja muncul saat ini. Ji Qianru, aku biasanya menghormatimu sebagai senior, jadi aku selalu bersikap sopan padamu. Aku memberimu wajah, jadi sebaiknya berikan wajahmu padaku. Setelah memastikan bahwa Ji Qianru tidak mungkin membunuhnya, nada bicara Ye Xinghan langsung menjadi sangat tegas di bawah kegelisahannya, karena dia ingin menggunakan identitas dan kekuatannya sebagai salah satu tuan muda dari tempat suci untuk menekannya. Ayoyo, meskipun Ji Qianru masih memasang ekspresi tersenyum itu, bagaimana mungkin dia bisa takut karenanya? Tahukah Anda, wajah sempurna yang saya miliki ini adalah hal terpenting dalam hidup saya, jadi itu adalah sesuatu yang harus saya miliki. Tapi, untuk wajah Han-Han kecil yang bau, aku tidak menginginkannya sama sekali. Anda, Ye Xinghan hanya berhasil mengucapkan satu kata itu, ketika tiba-tiba, dalam sekejap mata, dia bertindak. Dua cahaya besar bersinar, menyerang langsung ke arah Ji Qianru. Sangkar bulan matahari. Saat Ye Xinghan bertindak,
dia telah menggunakan seni penyegelan terkuat Sun Moon Divine Hall. Tentu saja, dia ingin mengambil kesempatan ketika Ji Qianru belum melakukan pertahanan apapun untuk menutup gerakannya dengan paksa. Menghadapi serangan mendadak Ye Xinghan, ekspresi Ji Qianru tidak berubah. Bahkan lekuk bibirnya yang anggun tidak memiliki gerakan sedikit pun. Hanya kedua jarinya yang berputar dengan lembut, dan dua kelopak merah melayang dengan lembut ke kiri dan ke kanan. Ketika cahaya mendalam matahari bulan yang membawa kekuatan penyegelan yang sangat besar melakukan kontak dengan kedua kelopak bunga, mereka segera muncul seperti gelembung sabun, dan tersebar ke kedua sisi sambil mengeluarkan gelombang tornado yang sangat kuat. Namun di tengah-tengah kedua tornado itu, bahkan rambut Ji Qianru atau sudut pakaiannya pun tidak berkibar. Dia mengulurkan kelima jarinya, dan di setiap jarinya, cahaya dengan warna berbeda bersinar, yang terlihat sangat indah. Mata bunga persiknya terpejam, dan dia berkata sambil tersenyum lembut. Sudah kuduga, Han-Han kecil tidak patuh. Kalau begitu aku tidak punya pilihan untuk memberimu pelajaran kecil. Ji Qianru, jangan mengira aku takut padamu. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya hari ini. Mata Ye Xinghan gelap dan kejam. Bencana matahari dan bulan tersebar di tangannya, dan aura dalam yang mengelilingi tubuhnya meledak, saat energi dalam yang sangat kuat tercurah seperti tsunami. Kehilangan yin-yang, mati, dua cahaya yang sangat besar, satu hitam dan satu putih, dilepaskan dari bencana bulan matahari. Mereka berpotongan di udara, dan ruang yang mereka lewati sedikit terdistorsi saat mereka menyerang ke arah Ji Qianru. Menghadapi gerakan pembunuhan yang mengerikan ini, Ji Qianru masih menunjukkan sikap tenang. Dia dengan lembut memutar pergelangan tangannya, dan kelima jarinya berputar. Pancaran warna-warni di ujung jari saling bersilangan. Han-Han kecil, kamu harus sangat menikmati lagu dari pemakaman bunga ini, oke? Mengikuti kata terakhir yang keluar dari bibirnya, cahaya warna-warni di atas kelima jari Ji Qianru terpancar pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, kelopak kuning, merah, merah muda, hijau, biru, putih, coklat kelopak berbagai warna berkibar, seolah-olah hujan bunga berwarna pelangi yang sangat indah tiba-tiba mulai turun. Energi yin-yang yang meledak mengalir ke dalam hujan kelopak bunga yang memenuhi langit, dan kemudian, energi itu menjadi semakin kecil, ketika masih beberapa meter dari Ji Qianru, energi itu telah menghilang sepenuhnya. Itu menghilang sepenuhnya tanpa jejak, tanpa satu suara pun. Apa? Ye Xinghan telah mendengar banyak cerita tentang betapa menakutkannya Ji Qianru. Namun, dia belum pernah bertukar pukulan dengannya, jadi dia pasti tidak pernah menyangka kelopak bunganya akan begitu menakutkan. Dan pada saat ini, angin yang diliputi aroma bunga yang lebat, terbang menuju Ye Xinghan sambil membawa kelopak bunga dalam jumlah besar. Murid Ye Xinghan menyusut, dan dia secara naluriah mundur. Namun, ketika dia baru saja mundur satu langkah, kekuatan sobek yang kuat dilepaskan dari depannya. Lebih tepatnya, itu datang dari setiap kelopak. Kekuatan di balik kekuatan robek ini, sebenarnya telah menyebabkan dia pada dasarnya merasa tidak berdaya. Dia hanya menatap dengan mata melebar saat kelopak demi kelopak bersentuhan dengan tubuhnya sendiri. Kelopak bunga pertama mendarat di bahunya, itu jelas merupakan kelopak bunga, namun, pada saat itu, dia pada dasarnya merasakan sebuah gunung menekan bahunya, menyebabkan tubuhnya yang terbang di udara tenggelam. Dan segera setelahnya, kelopak bunga kedua, ketiga, keempat, kelima, semakin banyak kelopak bunga yang turun ke tubuhnya. Dengan setiap kelopak tambahan, tubuh Ye Xinghan akan semakin tertekan. Setelah beberapa lusin kelopak bunga, dia bahkan tidak bisa melayang di udara lebih lama lagi saat dia jatuh dengan keras dari langit. Dan bahkan setelah mendarat di tanah, kekuatan penekan yang sangat besar itu masih tidak memungkinkannya untuk berdiri tegak, karena kekuatan itu dengan kuat mendorongnya hingga berlutut. Pada akhirnya,
Seluruh tubuh bagian atasnya ditekan dengan kuat ke tanah yang dingin dan keras, dan dia bahkan tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Ji Qianru, kepala Ye Xinghan terpaku di tanah. Dengan suara serak, dia meraung, "Aku pasti tidak akan memaafkanmu, jika suatu hari kamu mendarat di tanganku." Aku, kelopak bunga segera menempel di bibir Ye Xinghan, mencegahnya mengeluarkan suara lagi. Ji Qianru menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penuh kasih, "Bagaimanapun juga, kaum muda terlalu mudah gegabah. Di saat seperti ini, kamu sebenarnya masih berani bertengkar denganku. Apa kamu tidak takut jika aku marah? Aku mungkin tidak sengaja memenggal kepalamu." Saat kepala dipenggal, tenggorokan akan mengeluarkan darah yang cukup banyak hingga memenuhi langit. Oh, nah, itu pemandangan yang paling indah, paling memabukkan di alam manusia. Kelopak bunga terus berjatuhan, perlahan menumpuk di tanah. Di tengahnya, ada setumpuk kelopak bunga yang tidak terlalu tinggi. Di dalam tumpukan kelopak bunga, ada Ye Xinghan, yang terkubur seluruhnya di dalam, di mana tidak ada satupun sudut pakaiannya yang terlihat. Tubuh Ji Qianru dengan lembut naik ke langit, sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri. Rasanya yang terburuk adalah berhutang budi pada seseorang. Tapi sekarang saya akhirnya berhasil mengembalikannya. Aku juga tidak tahu berapa lama Han-Han kecil akan dikuburkan. Jika Cece kecil masih ditangkap oleh Han-Han kecil, maka aku tidak bisa disalahkan lagi. Hehehehe.